selamat datang di video edukasi kali ini. Aku Citra Mawati Oktavia dengan NIM 3124000005 dari Universitas Indonesia Maju. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan relevan banget nih untuk dunia pendidikan, yaitu psikologi belajar dan inovasi pendidikan, penerapan teori behaviorisme, kognitisme, dan konstruktisme dalam kelas. Video ini akan bantu kita memahami bagaimana proses belajar itu sebenarnya bekerja dan bagaimana guru bisa menerapkan teori-teori belajar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan efektif. Jadi yuk, kita mulai pembahasannya dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya psikologi belajar itu? Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Singkatnya, ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang belajar. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang psikologi belajar itu penting banget karena setiap siswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami lewat praktik, ada yang lebih paham lewat mendengar penjelasan, dan ada juga yang harus mencoba dulu baru bisa ngerti. Nah, para ahli psikologi kemudian mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan proses belajar ini. Dari sekian banyak teori, ada 3 teori besar yang sampai sekarang masih digunakan dan relevan banget, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Masing-masing teori ini punya cara pandang yang berbeda tentang bagaimana manusia belajar, tapi semuanya saling melengkapi dan bisa digunakan bersama untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Oke, kita mulai dari teori yang paling klasik dan lebih tua, yaitu teori behaviorisme. Teori ini berkembang sekitar awal abad ke-20 dan tokoh-tokohnya antara lain adalah John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Mereka percaya bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Jadi, kalau seseorang dianggap belajar, tandanya perilakunya berubah karena pengaruh dari pengalaman atau latihan yang dilakukan berulang-ulang. Dalam teori ini, pikiran atau perasaan nggak dianggap penting karena yang dilihat cuma hal-hal yang bisa diamati langsung. Konsep dasarnya adalah hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan dari luar, sementara respon adalah reaksi individu. Misalnya, Pavlov pernah meneliti seekor anjing yang selalu diberi makan setiap kali bel dibunyikan. Lama-kelamaan, setiap kali mendengarkan bel walaupun tanpa makanan, anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Itu artinya anjingnya sudah belajar mengasosiasikan suara bel dengan makanan. Nah, itulah contoh klasik dari klasikan kondisional dalam behaviorisme. Selain Pavlov, Skinner juga berkontribusi lewat operan conditioning. Di sini,
Perilaku bisa diperkuat dengan reward atau dilemahkan dengan punishment. Contohnya di sekolah, siswa yang rajin diberi pujian atau nilai bagus, sementara yang melanggar aturan diberi konsekuensi yang mendidik. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk membentuk perilaku positif. Dalam konteks pembelajaran modern, pendekatan behavioristik masih sangat berguna, terutama untuk membangun disiplin, kebiasaan belajar, dan motivasi eksternal siswa. Sekarang kita lanjut ke teori kedua, yaitu teori kognitisme. Kalau behaviorisme ini fokusnya cuma pada hal-hal yang biasa diamati, maka teori kognitisme ini lebih fokus ke proses mental internal yang terjadi saat seseorang belajar. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain Jean Piaget, Jerome Bernard, dan Robert Gagne. Mereka berpendapat bahwa belajar itu bukan cuma soal reaksi terhadap stimulus, tapi tentang bagaimana otak kita memproses informasi. Misalnya, waktu itu kita belajar konsep baru. Kita sebenarnya lagi mengaitkan informasi baru itu dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya atau pengalaman kita sendiri. Otak kita akan menyusun informasi itu seperti puzzle sampai akhirnya membentuk pemahaman yang utuh. Dalam teori ini, belajar bukan sekedar menghafal, tapi benar-benar memahami. Jadi, siswa itu harus aktif berpikir, bertanya, dan mencari makna dari informasi yang diterima. Di kelas, teori kognitisme ini bisa diterapkan dengan berbagai cara. Contohnya, guru bisa menggunakan peta konsep, mind mapping, atau strategi bertanya terbuka atau diskusi ya. Guru ini juga bisa memberikan kesempatan siswa untuk refleksi setelah pelajaran, supaya mereka bisa menghubungkan pelajaran hari itu dengan pengalaman atau pengetahuan mereka sebelumnya. Dengan cara ini, siswa lebih memahami kenapa sesuatu bisa terjadi dan bagaimana cara kerjanya, bukan cuma tahu hasil akhirnya saja. Inilah yang disebut learning by understanding, belajar lewat pemahaman. Intinya, teori kognitisme ini mengingatkan kita bahwa belajar bukan tentang seberapa cepat kita menghafal, tetapi seberapa dalam kita memahami dan bisa menghubungkan informasi itu dengan dunia nyata. Oke, teori terakhir yang kita bakal bahas adalah teori konstruktivisme. Teori ini termasuk yang paling modern dan paling banyak digunakan dalam sistem pendidikan sekarang. Tokoh utamanya adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Mereka percaya bahwa setiap orang membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Menurut teori ini, belajar bukan proses pasif di mana siswa hanya menerima informasi dari guru, tapi belajar itu proses aktif. Siswa mencari tahu, mengeksplorasi, dan menciptakan maknanya sendiri dalam
pengalaman belajar. Dalam pendekatan ini, guru bukan lagi pusat pembelajaran, tapi jadi fasilitator. Guru membantu siswa menemukan jawaban sendiri, bukan sekedar memberitahu jawabannya. Misalnya, dalam project based learning, siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata atau studi kasus. Mereka bekerja dalam kelompok, berdiskusi, melakukan riset kecil, dan akhirnya menyimpulkan sendiri hasil pembelajarannya. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial. Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan siswa sekarang dengan potensi yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Jadi, kolaborasi dengan teman yang bimbingannya dari guru bisa membantu siswa tumbuh lebih cepat. Intinya, teori konstruktivisme ini membuat kelas jadi lebih hidup, interaktif, dan bermakna. Siswa merasa punya kendali atas prosesnya belajar, dan ini bikin mereka lebih termotivasi dan kreatif. Nah, setelah kita bahas ketiga teori belajar ini, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu inovasi pendidikan. Di era digital seperti sekarang, dunia pendidikan terus berkembang dengan cepat. Guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai pembelajaran yang bermakna. Disinilah pentingnya memahami bahwa ketiga teori belajar tadi bisa dikombinasikan dalam satu pendekatan pelajaran modern. Misalnya, dari behaviorisme, kita ambil konsep reward untuk memotivasi siswa lewat sistem poin atau BD digital. Dari kognitisme, kita gunakan mind mapping digital untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Dari konstruktivisme, kita terapkan project based learning dan kolaborasi daring lewat platform digital. Dengan menggabungkan ketiga teori ini, pembelajaran jadi lebih seimbang. Ada motivasi, ada pemahaman, dan ada partisipasi siswa aktif. Itulah inti dari inovasi pendidikan. Bukan sekedar menggunakan teknologi, tapi bagaimana teknologi dan teori psikologi bisa saling melengkapi demi pelajaran yang lebih bermakna. Jadi kesimpulannya, psikologi belajar memberi kita panduan penting tentang bagaimana siswa belajar dengan cara yang berbeda. Teori behaviorisme menekankan pembentukan perilaku melalui pengalaman. Kognitisme menyoroti proses berpikir dan pemahaman. Dan konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan. Kalau semua teori ini dipahami dan diterapkan dengan baik, guru bisa menciptakan kelas yang aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi semua siswa. Aku
Citramawati Oktavia dari Universitas Indonesia Maju. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang psikologi belajar dan inovasi pendidikan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.